Baik, kembali lagi bersama kami kelompok 4 dari mata kuliah keterampilan komunikasi. Saya Taruna Utama, Davian Rizal Pratama. Saya Taruna Utama, Hilal Habib Sultan. Dan saya Taruna Utama Farabi Murabbillah. Di sini kami akan membawakan sebuah podcast atau bincang-bincang santai mengenai instansi kami, Poltekip. Baik, mungkin bisa saya awali dengan memberi sebuah pertanyaan, apa sih itu Poltekip? Jadi Poltekip adalah salah satu sekolah ikatan dinas yang ada di Indonesia. Poltekip sendiri kepanjangan dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, yang dimana Poltekip ini di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Poltekip ini bekerja di bidang pemasyarakatan, sehingga apabila Taruna Poltekip ini lulus, maka akan bekerja di pemasyarakatan. Gitu. Kan Poltekip ini kita tahu lah, sekolah kedinasan. Nah, apa yang membedakan antara sekolah kedinasan dengan universitas lainnya, seperti contoh kegiatannya apa aja dari pagi sampai malam dan sebagainya? Baik, tentu untuk perbedaan sekolah ikatan dinas dan universitas adalah yang paling mencolok untuk ikatan dinas itu lulusannya pasti sudah langsung bekerja karena merupakan suatu ikatan dinas. Lalu untuk kesehatan sehari-hari kami mengawali hari mulai jam pukul 5 pagi. Pukul 5 kami semua para taruna harus sudah sampai di kampus. Lalu kita mengakhiri kegiatan kami kurang lebih pukul 8 malam. Jadi selama seharian tuh di kampus ya? Selama seharian di kampus, mulai dari pagi, makan pagi, apel pagi, terus dilanjutkan dengan perkuliahan hingga sore. Lalu setelah perkuliahan hingga sore dilanjutkan dengan Pijastar atau bimbingan jasmani taruna. Di mana Pijastar ini berfungsi untuk menjaga stamina dan kesehatan jasmani taruna. Lalu dilanjutkan dengan apel malam, makan malam, dan selesai kegiatan. Jadi cukup padat kegiatannya. Lalu untuk ini nih, prodi, ada prodi apa aja nih di Poltekip? Prodi, program studi di Poltekip sendiri ada 3. Yang pertama teknik pemasyarakatan, yang kedua manajemen pemasyarakatan, dan yang terakhir ialah bimbingan kemasyarakatan. Dari masing-masing 3 prodi ini, kami sendiri berdua termasuk ke dalam prodi bimbingan kemasyarakatan. Jadi ada 3 prodi ya di sini ya? Teknik, manajemen, dan bimbingan. Nah, lalu mengenai berhubung kakak berdua ini dari prodi bimbingan, nah apa sih khusus apa prospek khusus dari prodi bimbingan kemasyarakatan ini? Baik, untuk bimbingan masyarakat sendiri ialah prospek kerjanya. Pertama prospek kerja ya. Kalau kami sendiri nanti kemungkinan besar ditempatkan di Balai Pemasyarakatan sebagai PK, di mana SK kami adalah SK PK, SK khusus pembimbing kemasyarakatan. Jadi kami ditempatkan di Bapas untuk dijadikan sebagai PK yang dimana PK tersebut membantu para narapidana atau klien pemasarakatan sendiri dalam melakukan pembimbingan. Kan untuk PK sendiri ada beberapa tugas, salah satunya adalah pembimbingan. Yang mana pembimbingan ini berfungsi agar para narapidana yang telah keluar atau disebut dengan klien agar siap berinteraksi di dalam masyarakat sehingga mampu untuk beradaptasi dengan masyarakat kembali. Jadi PK ini berperan di mana aja nih, dari setelah napi masuk atau sebelum atau bagaimana? Untuk PK sendiri untuk anak saat ini dimulai pada saat tahap pra-adjudikasi, di mana dia sebelum ditetapkan sebagai tersangka, anak wajib dilakukan diversi. Jadi anak itu didampingi oleh PK dari tahap di kepolisian, kejaksaan, hingga di pengadilan. Dan ketiga tahapan tersebut kita wajib mengupayakan diversi. Kemudian untuk dewasa sekarang masih belum. Namun ada rencana pada KUHP yang baru sendiri yang masih belum berlaku. Di situ disebutkan kalau dewasa dapat dilakukan RJ, tetapi dengan syarat pelanggaran yang dilakukan itu termasuk dalam kategori ringan.
Dan PK sendiri juga bekerja di bagian akhir dari sistem peradilan, yaitu pos adjudikasi, dan juga narapidana yang telah selesai masa tahanannya atau disebut dengan klien pemasyarakatan, yang mana nanti klien tersebut akan dibimbing sehingga nanti dapat beradaptasi di dalam masyarakat. Baik, tadi ada dua istilah menarik ya, diversi dan RJ. Nah itu apa dan fungsinya buat apa sih diversi dan RJ itu? Jadi untuk diversi itu salah satu upaya untuk mengatasi overcrowded dalam lembaga pemasyarakatan. Yang kita ketahui saat ini, lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia mengalami overcrowded atau berlebihan muatan, sehingga untuk mengatasi overcrowded tersebut bisa dilakukan diversi. Diversi itu dilakukan sebelum dilakukannya penahanan untuk para tersangka. Lalu untuk RJ sendiri itu dilakukan atau dapat dilakukan ketika sudah dijatuhkan hukuman. Kemudian untuk diversi sendiri juga ada syaratnya, di mana untuk anak sendiri pidana yang atau ancaman pidana yang diberikan itu di bawah 7 tahun. Kemudian bukan pengulangan tindak pidana atau baru pertama kali melakukannya. Dan juga umurnya masih di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun. Jadi untuk PK ini sebenarnya memiliki peran yang penting ya di lembaga di masyarakat ini ya, karena berperan dari awal hingga akhir Ya. dari proses hukum itu sendiri. Nah ini saya lihat ini ada ini apa nih mas? Kok ada kayak yang mencolok ini di baju beda dari mas Ilham? Untuk ini Ya, sendiri jelaskan. ini merupakan pin cendekia, di mana pin cendekia sendiri merupakan pin yang diberikan untuk mereka yang berprestasi dalam akademik, yaitu memperoleh peringkat 1, 2, dan 3. Untuk peringkat 1 sendiri, pin cendekia tersebut berwarna emas. Dan untuk peringkat 2 berwarna perak, peringkat 3 berwarna perunggu. Dan pin ini diberikan pada saat seluruh taruna melakukan yudisium. Jadi setiap semester kita dilakukan yudisium dan dibacakan peringkat 1, 2, 3 per prodi. Lalu untuk ini mas Ilham nih ada centang 3 nih, apa tuh? Jadi untuk yang saya pakai di lengan kanan dan kiri saya ini merupakan chevron. Chevron ini merupakan lambang atau tingkat seorang taruna. Nah, di mana saya pakai ini adalah merupakan tingkat 3 yang bisa dilihat dari garis 1, 2, dan 3. Sehingga tingkat saat ini saya sudah tingkat 3. Berarti Polteknik ini sangat kompleks ya dalam mendidik tarunanya, mulai dari prodi, prospek kedepannya, dan apresiasi yang cukup bagi taruna yang berprestasi. Ya, mungkin cukup pertanyaan yang saya berikan, Mas Farobi dan Mas Hilal. Semoga podcast atau bincang-bincang kita kali ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama nonton. Mungkin cukup dari kami. Terima kasih.